Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Ghost in the Shell yang dirilis pada tahun 2017. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pasien bernomor 271 yang datang ke ruang penelitian. Di sana terlihat proses penyatuan otak manusia ke badan robot yang begitu memukau. Setelah melalui beberapa tahapan, muncullah robot dengan rupa seorang wanita yang diberi nama Mira Gillian. Dokter Olit yang mendampingi Mira penasaran dengan masa lalunya dan bertanya-tanya apa yang bisa diingat oleh Mira. Melihat potensi besar dari Mira, Hanka Robotik kemudian membuatkan tubuh baru untuknya. Dokter Olit kemudian menemui Mr. Carter, pemimpin Hanka Robotik, dan membahas tentang proyek Mira. Mr. Carter pun tertarik. Tanpa ragu-ragu, Carter lalu menempatkan Mira di Section 9, divisi militer pemerintah. Setelah 1 tahun berlalu, masa depan yang dipenuhi dengan teknologi canggih kini telah terwujud. Kini, Mira telah berpangkat mayor dalam pasukan militer Hanka Robotik dan sedang melaksanakan misinya. Lalu ketika ia sedang berkomunikasi dengan atasannya, Aramaki, ia tiba-tiba mendeteksi aliran data yang mencurigakan. Ternyata ada seorang hacker yang sedang meretas sistem. Mira pun langsung menelusuri kejanggalan yang terjadi di ruangan para petinggi negara yang dihadiri oleh Dr. Osmond, perwakilan dari Hanka Robotik. Seketika 6 orang bersenjata mendekat ke ruangan itu. Sayangnya, pasukan lain terlalu jauh untuk memberikan bantuan. Namun, hal itu tidak membuat Mira gentar. Dalam keberaniannya, ia memutuskan untuk memasuki gedung itu sendirian. Ternyata di dalam ruangan itu, Osmond diserang oleh robot geisha. Namun, Mira yang memiliki kemampuan untuk tidak terlihat langsung menembaki para penyusup. Ternyata, orang-orang bersenjata dan robot geisha tersebut dikendalikan dari jarak jauh untuk meretas data milik Osmond. Lalu dengan cepat, Mira berhasil menembak robot geisha yang telah meretas Osmond. Tidak lama kemudian, tim Section 9 tiba di ruangan tersebut. Namun kebahagiaan mereka terganggu oleh kabar dari Batou yang mengatakan bahwa Mira terluka. Kemudian di kamarnya, Mira mencoba untuk mengusir kilasan visual yang selalu mengganggunya. Tidak ingin terganggu dalam misinya, ia pun menyuntikkan cairan obat ke dalam tubuhnya. Seketika, gambaran seekor kucing yang mengganggunya hilang tanpa jejak. Kemudian di markas, tegangan terasa menyelimuti ruangan. Togusa memberitahu bahwa ada 3 ilmuwan senior dari Hanka Robotik yang dibunuh dengan cara brutal. Tidak hanya itu, data mereka juga diretas oleh para penyerang yang sama dengan yang menyerang Osmond. Tersangka utamanya adalah seorang pria bernama Kuze. Kemudian Aramaki memerintahkan Mira dan Batou untuk menyelidiki data dari robot geisha yang telah diserang. Ia juga mengingatkan Mira akan bahaya misi tersebut, tetapi Mira tidak gentar. Ia bersumpah untuk menyelesaikan tugasnya dan membunuh Kuze. Kemudian di lab Hanka Robotik, Mira ditangani oleh Dr. Olit. Mira bercerita tentang kilasan visual yang dialaminya. Namun, dokter menyebutkan bahwa itu hanyalah gangguan sensor di dalam pikirannya. Mira lalu memutuskan untuk pergi ke laboratorium untuk bertemu Dr. Dahlin.
Dahlin menjabarkan kesulitan dalam meneliti robot geisha yang sulit ditembus karena tembakan di kepala. Namun, Mira memiliki cara untuk mempersingkat waktu penelitian, yaitu dengan menggunakan tubuhnya sendiri untuk masuk ke dalam sistem robot geisha. Meskipun sangat berbahaya bagi sistemnya, Mira tetap memutuskan untuk masuk. Setelah proses pemasangan sistem selesai, Mira mulai melihat gambaran kejadian semalam dan semakin meresap ke dalam sistem. Dia berjalan di sebuah lorong dan melihat Kuze sedang meretas robot geisha. Tiba-tiba Mira merasakan ada yang menarik perhatiannya. Ternyata sistem keamanannya telah diretas oleh Kuze. Akhirnya, Batou menghentikan penelitian tersebut. Setelah terbangun, Mira mengatakan bahwa ia telah mengetahui lokasi Kuze. Malam itu, Mira dan rekannya segera memulai pencarian. Mereka bermencar dan mencoba untuk masuk ke dalam sebuah klub malam. Lalu di dalam, tiba-tiba Mira didekati oleh sekelompok pria yang memaksanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan tiba-tiba, Mira diborgol dan komunikasinya terputus. Kemudian ia disiksa dan dipaksa untuk memberitahukan identitasnya. Di sisi lain, Batou harus menghadapi bahaya yang lebih besar ketika ia didatangi oleh beberapa orang bersenjata. Namun dengan keberanian dan keahlian bertarungnya, Batou berhasil mengalahkan para pria tersebut. Lalu ketika situasi telah tenang, Batou dan Mira pun pergi ke basement. Tidak disangka, Mira kembali melihat kilasan visual yang mengerikan. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi, hingga memporak-porandakan seluruh ruangan, membuat Mira dan Batou terluka parah. Selanjutnya, Mira dirawat oleh Dr. Aulid yang mengungkapkan semakin sering Mira masuk ke dalam sistem robot geisha, makin sering juga ia mengalami gangguan visual yang dapat membahayakan hidupnya. Maka dari itu, Aulid melarangnya untuk melakukan hal itu lagi. Setelah tubuhnya pulih, Mira menjenguk Batou yang kini memiliki mata robot dan kemampuan melihat tembus pandang seperti dirinya. Sementara itu, Carter memarahi Aramaki karena Mira adalah aset berharga yang dimilikinya. Bahkan ia mengancam akan menutup Sektor 9 jika Aramaki berbuat kesalahan lagi. Namun Aramaki tidak takut dan tetap memegang prinsip bahwa ia menerima perintah langsung dari Perdana Menteri Jepang. Sementara itu, Dr. Dahlin sedang meneliti memori robot geisha dan menemukan keterkaitannya dengan proyek rahasia bernama 2571. Lalu tiba-tiba Kuze muncul dan menanyakan apa yang telah direnggut darinya. Namun karena Dahlin tidak mengetahui apa-apa, ia pun akhirnya dibunuh oleh Kuze. Siangnya, Batou dan Mira diberitahu bahwa Dr. Dahlin telah meninggal. Mereka pun lantas bergegas menuju lokasi kejadian. Di tengah kekacauan, Mira menemukan flash disk yang dipegang erat oleh sang dokter. Lalu setelah diperiksa, ternyata terdapat pesan hologram tentang proyek rahasia bernama 2517. Dan ternyata Kuze sudah mencuri data penting tentang ilmuwan-ilmuwan yang terlibat, termasuk Dr. Aulid. Namun di tempat yang berbeda, Kuze telah meretas sistem dua tukang sampah dan menggunakan truk mereka untuk menabrak mobil Dr. Aulid, serta memaksanya untuk mengungkapkan rahasia proyek 2517. Namun, Section 9 yang sudah bersiap pun datang dan terjadilah baku tembak. Berkat keterampilan Batou dan keahlian tubuh transparan Mira, mereka berhasil melumpuhkan satu penjahat. Namun yang satunya melarikan diri. Akhirnya, Mira berhasil menangkap penjahat tersebut dan membawanya ke markas Section 9 untuk diinterogasi. Kemudian di markas, tersangka bernama Lee mengaku sedang menjemput putrinya. Namun, data menunjukkan bahwa Lee
tidak memiliki istri ataupun anak. Togusa curiga bahwa Kuze telah menghapus ingatan Lee dan memasukkan ingatan palsu ke dalam pikirannya. Tidak lama, Lee tiba-tiba terdiam. Mira yang menyadari bahwa Kuze sedang meretas Lee segera masuk ke dalam ruangan kaca, sementara rekannya mencari sinyal Kuze. Akhirnya tim Section 9 berhasil mendapatkan lokasi Kuze tepat sebelum ia memutus koneksi. Malam harinya, tim Section 9 menuju lokasi tersebut. Di dalam, mereka menemukan orang-orang yang sedang mengupgrade tubuh dengan organ cyber. Lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Sementara itu, Mira masuk ke dalam ruangan terdalam bangunan itu, dan tiba-tiba ia diserang. Setelah sadar, ternyata Mira telah ditahan oleh Kuze. Kuze pun menghubungkan jaringannya pada Mira agar saat ia mati, datanya dapat disimpan. Kuze tertarik dengan kode milik Mira yang terasa familiar baginya. Ia mengungkapkan bahwa Mira bukanlah proyek pertama Hanka Robotik, dan ternyata Kuze pernah menjadi alat untuk proyek Hanka Robotik, namun ia gagal. Namun akhirnya mereka berhasil pada proyek Mira. Mira pun menuduh Kuze sebagai pembunuh. Namun Kuze mengatakan bahwa Hanka Robotiklah yang memulai semuanya dengan menghapus memori masa lalunya. Akhirnya, Mira dilepaskan, dan ia menanyakan apa makna tato di tubuh Kuze. Meskipun Kuze tidak mengingat arti tato tersebut, ia menyarankan agar Mira tidak meminum obat dari Hanka Robotik, karena obat itu hanya akan meredam ingatan masa lalunya. Beberapa saat kemudian, Batou datang dan Mira meninggalkannya begitu saja. Kemudian, Mira menanyakan tentang proyek rahasia Hanka Robotik yang telah menciptakan dirinya. Dr. Aulid yang gemetar menjawab bahwa sebelum kelahiran Mira ada 98 proyek yang gagal. Lalu Mira menanyakan apa yang terjadi pada para korban dan bagaimana Hanka bisa mendapatkannya. Namun Dr. Aulid sendiri tidak tahu dari mana korban itu berasal. Berikutnya, Mira menanyakan ingatan tentang teroris yang menenggelamkan kapalnya. Dr. Aulid menjelaskan bahwa ingatan tersebut adalah ingatan palsu yang ditanamkan pada Mira, dan Aulid terpaksa menghapus ingatan Mira atas perintah Carter. Kemudian, Mira bersama kawanan ubur-ubur menyelam ke dasar laut. Lalu setelah kembali ke kapal, ia segera disambut oleh Batou. Setelah berganti pakaian, Mira berlari menuju kantor Hanka Robotik untuk menemukan informasi tentang dirinya. Namun ia ditangkap oleh pasukan Hanka yang menunggunya di pelabuhan. Setibanya di markas Hanka, ia dipaksa untuk melihat kembali memori masa lalunya. Sementara di ruangan lain, Carter memerintahkan Dr. Aulid untuk menyuntikkan racun pada Mira. Namun, Dr. Aulid mengganti cairan racun dengan yang lain agar Mira bisa kabur. Mira yang telah melarikan diri menerima petunjuk dari Dr. Aulid untuk menemukan memori masa lalunya. Carter yang marah pun lantas menembak mati Dr. Aulid dan melaporkan bahwa Mira telah membunuhnya. Namun, anggota Section 9 tidak percaya begitu saja dan mengancam untuk menutup departemennya jika Mira terbunuh. Sementara itu, Mira bergerak menuju Avalon apartemen mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Dr. Aulid. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seekor kucing.
Lalu tiba-tiba seorang wanita muncul mencari kucingnya, dan Mira pun memperkenalkan dirinya. Lalu ketika Mira diajak masuk ke apartemen, ia memandangi kamar anak sang wanita. Ternyata kamar itu adalah kamar anaknya yang sudah meninggal dunia bernama Motoko. Sang wanita lalu bercerita tentang Motoko yang hidup di zona tanpa hukum bersama teman-temannya, dan bagaimana ia meninggal secara misterius. Ibu Motoko tidak mempercayai kabar polisi bahwa putrinya bunuh diri, karena Motoko bukan tipe orang yang mudah putus asa. Ia juga mengatakan tatapan mata Mira mirip dengan tatapan mata Motoko. Lantas Mira pun tersentak dan memutuskan untuk segera pergi. Kemudian ia menghubungi Aramaki untuk bercerita tentang Cutter dan penelitiannya yang telah membunuh banyak orang, termasuk Kuze. Oleh karena itu, Kuze mengincar para ilmuwan Hanka untuk balas dendam. Mira juga memberitahu Aramaki bahwa Dr. Owlit memiliki semua bukti, namun sayang ia sudah meninggal. Di sisi lain, ternyata Cutter mengetahui perbincangan Mira dan Aramaki. Kemudian, Aramaki memerintahkan tim Section 9 mengaktifkan alat komunikasi yang ditanam di otak mereka. Lalu tiba-tiba, Aramaki ditembaki oleh pasukan Cutter. Namun, Aramaki melawan dan berhasil membunuh semua anak buah Cutter. Selanjutnya, Mira menuju zona tanpa hukum. Di sana, ia menemukan sebuah bangunan kosong yang terasa begitu akrab di ingatannya. Namun tanpa diduga, pasukan Cutter tiba-tiba muncul dan menggerebek orang-orang di sekitar bangunan itu sambil membakar habis bangunan tersebut. Lalu ketika Mira memasuki bangunan yang terbakar itu, ia bertemu dengan Kuze. Mira lalu menceritakan bahwa ia telah mengingat segalanya. Ternyata mereka berdua dan teman-temannya dulu tinggal bersama di bangunan itu. Namun sayangnya Cutter datang dan mengambil segalanya dari mereka. Ternyata nama asli Kuze sebenarnya adalah Hideo, sementara nama Mira sendiri adalah Motoko. Dan tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang bangunan itu hingga membuat mereka terlempar. Tubuh Kuze terlihat rusak sangat parah dan tidak mampu berdiri sendiri. Lantas, Mira pun segera mengangkat tubuh Kuze dan melindunginya dari serangan robot tank laba-laba yang ternyata dikendalikan oleh Cutter. Mira berlari secepat mungkin untuk mengalihkan perhatian robot tank tersebut dari Kuze. Tapi sayangnya, serangan rudal malah menimpanya. Ledakan besar pun terjadi dan merusak segalanya di sekitar mereka. Selanjutnya, Cutter mengarahkan robot tanknya ke Kuze. Tanpa pikir panjang, Mira nekat melompat ke atas robot itu dan berusaha keras mencabut mesin utamanya di dalam. Mira dengan kuat terus menarik mesin itu hingga kedua tangannya putus. Kuze kemudian mendekatinya dan meminta Mira untuk bergabung ke dalam jaringannya. Namun Mira menolak karena ia belum siap untuk meninggalkan misinya. Tidak lama setelah itu, Kuze tewas dan memasukkan ingatannya ke dalam jaringannya sendiri. Tidak lama, helikopter anak buah Cutter datang menembaki Mira. Beruntung, tim Section 9 datang tepat waktu untuk menembak jatuh helikopter tersebut. Lalu, Batou segera mengambil Mira dan membantunya berdiri. Lalu ketika Aramaki bertemu dengan Cutter, Cutter pun melawan dan menembakinya. Namun akhirnya, Aramaki berhasil menembak Cutter hingga tewas. Esokan harinya, Mira berdiri di depan makamnya sendiri yang bertuliskan Motoko Kusanagi. Setelah itu, Mira bertemu ibunya dan melarangnya mengunjungi makam tersebut. Kemudian, terlihat para pasukan Section 9 termasuk Motoko kembali bertugas. Dan film pun selesai.
Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.